Allah Maha Tinggi, menyingkap makna ketinggian dalam cahaya ma'rifat. Apabila kita menyebut Allah Maha Tinggi, seringkali akal manusia membayangkan suatu posisi di atas, suatu ruang atau arah sebagaimana yang berlaku pada makhluk. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak bisa diserupakan dengan makhluk ciptaannya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Quran Surat Asy-Syura, ayat 11. Dengan demikian, makna Maha Tinggi yang dinisbatkan kepada Allah bukanlah tinggi dalam ukuran jarak atau arah, melainkan ketinggian mutlak yang meliputi segala sesuatu. Dalam Asma'ul Husna, Allah disebut dengan nama Al-Aliyyu, yang berarti yang Maha Tinggi. Dan para ulama tafsir menjelaskan bahwa ketinggian Allah memiliki 3 sisi. Pertama, tinggi zat atau al-uluwu dzati, yakni Allah berada di atas seluruh makhluknya, bukan dalam arti menempati suatu tempat, melainkan sebagai tanda kesempurnaan zatnya yang tidak terikat ruang dan waktu. Kedua, tinggi derajat dan kedudukan, atau al-uluwul qadr, yakni Allah memiliki kemuliaan, kesucian dan keluhuran yang tidak ada bandingannya. Ketiga, tinggi dalam kekuasaan dan penundukan, atau al-uluwul qahr, yakni Allah Maha menguasai dan menundukkan segala sesuatu. Tidak ada makhluk yang keluar dari kehendaknya. Inilah kesempurnaan makna Maha Tinggi yang mencakup zat, sifat, dan perbuatannya. Untuk memahami ini, mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Malaikat-malaikat dan ruh Jibril naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa para malaikat naik. Kata naik di sini jangan dipahami sebagai gerak jasmani menuju Allah yang dianggap berada di suatu arah tertentu, sebab itu akan menjerumuskan kita pada tashbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya bahwa naiknya malaikat adalah menuju ke arah yang Allah kehendaki untuk melaksanakan urusan yang diperintahkannya. Maka naiknya malaikat adalah tanda ketaatan, bukan berarti malaikat bertambah derajat lalu menjadi Tuhan, bukan pula malaikat bertambah kuasa hingga menyerupai Allah. Jika demikian dipahami, itu adalah kekufuran. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hakikat ini. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, "Turunlah Allah pada setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir." Lalu beliau berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini oleh para ulama dipahami bukan berarti Allah berpindah tempat, melainkan Allah mendekatkan rahmat-Nya dan membuka pintu pengabulan doa pada waktu tersebut. Demikian pula makna naiknya malaikat bukanlah perjalanan jasmani menuju Allah, melainkan perjalanan tugas, ketaatan dan penghambaan. Dalam pandangan ma'rifat, ayat tersebut mengandung rahasia lebih dalam. Malaikat adalah makhluk suci yang tidak pernah bermaksiat. Naiknya malaikat adalah simbol naiknya amal perbuatan manusia, doa, fikir dan niat tulus seorang hamba menuju Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh akan diangkatnya. Quran Surat Fatir, ayat 10. Maka, naiknya malaikat bukanlah naik derajat hingga menjadi Tuhan, melainkan
penggambaran bahwa segala amal, doa, dan urusan kembali kepada Allah. Dalam kacamata ma'rifat, hal ini menunjukkan bahwa perjalanan seorang hamba hakikatnya adalah perjalanan kesadaran. Malaikat yang naik adalah simbol dari kesucian amal yang naik ke hadirat Allah, sedangkan 50.000 tahun menggambarkan betapa panjangnya perjalanan hakikat ini menurut hitungan manusia. Padahal bagi Allah, satu hari di sisinya tidak sama dengan ukuran hari dalam dunia kita. Dengan demikian, makna Allah Maha Tinggi tidak bisa disempitkan hanya sebagai tinggi derajat atau hanya tinggi kesucian semata. Sebab itu tidak mewakili makna hakikatnya. Tidak pula boleh dipahami sebagai posisi fisik dalam ruang, sebab Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Hakikatnya, ketinggian Allah adalah kesempurnaan zat, sifat, dan kekuasaannya yang tidak bisa dicapai oleh makhluk. Malaikat naik bukan untuk menambah derajat menjadi Tuhan, tetapi untuk melaksanakan tugas, membawa amal, dan menyampaikan urusan. Dalam pandangan ma'rifat, manusia pun diperintahkan menempuh perjalanan naik sebagaimana malaikat, yakni naik dari kegelapan nafsu menuju cahaya iman, dari kelalaian menuju kesadaran, dari cinta dunia menuju cinta Allah. Naiknya malaikat ke hadirat Allah adalah cermin bagi naiknya ruhani manusia yang menyucikan diri dari dosa. Perjalanan ini panjang, berat, dan penuh ujian, sebagaimana disebut sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Namun, bagi orang yang dekat kepada Allah, perjalanan itu terasa singkat sebab rahmat Allah meliputi segalanya. Oleh karena itu, memahami ayat ini menuntun kita agar jangan keliru menakwil sifat Allah. Takwil yang mengatakan bahwa Maha Tinggi berarti Allah hanya tinggi derajat, atau hanya tinggi kesucian semata, atau hanya tinggi kekuasaan, tidaklah mencukupi. Tetapi menafsirkannya sebagai arah atau posisi pun adalah kesalahan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jalan yang benar adalah mengimani ketinggian Allah sebagai sifat mutlak yang meliputi zat, sifat, dan perbuatannya, serta menyadari bahwa naiknya malaikat adalah lambang penghambaan dan perjalanan amal menuju hadiratnya. Rahasia Maha Tinggi Allah dalam pandangan ma'rifat. Dalam ilmu ma'rifat, setiap kata dalam Al-Quran bukanlah sekedar bunyi dan susunan huruf, melainkan pintu untuk membuka tabir rahasia kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyebut dirinya Al-Aliyu, Maha Tinggi, itu adalah isyarat bahwa Allah berada di atas segala sesuatu, namun bukan dalam arti tempat atau arah, melainkan ketinggian yang mutlak, tidak tersentuh oleh akal, dan hanya bisa dihayati dengan rasa hati. Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Quran Surah Al-A'la ayat 1. Perintah ini bukan hanya bermakna menyebut dengan lisan, tetapi juga mensucikan dalam hati bahwa Allah Maha Tinggi dari segala persangkaan makhluk. Dalam makrifat, kesadaran ini menjadi fondasi. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika engkau membayangkan Allah di suatu arah, engkau telah jatuh dalam syirik khafi, kesyirikan halus. Jika engkau meniadakan sifat Maha Tinggi, engkau terjerumus dalam penolakan terhadap sifatnya. Jalan tengahnya adalah mengimani tanpa menyerupakan dan tanpa meniadakan. Naik malaikat, simbol perjalanan ruhani. Allah berfirman, Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Malaikat-malaikat dan ruh, Jibril, naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Dalam tafsir ma'rifat, naik malaikat bukan sekedar gerak dari bumi ke langit, melainkan gambaran perjalanan ruhani dari rendahnya dunia menuju ketinggian kesadaran ilahi. Malaikat adalah cerminan dari cahaya amal manusia. Naiknya malaikat dengan membawa amal, berarti amal perbuatan kita naik menuju hadirat Allah. Jika amal itu ikhlas, ia akan naik sebagai cahaya. Jika bercampur riya, ia akan terhalang di jalan. Perjalanan sehari yang kadarnya 50.000 tahun adalah isyarat bahwa jarak antara dunia kesadaran manusia dan hadirat ilahi sangat jauh dalam ukuran manusia, namun tidak jauh bagi Allah yang Maha Kuasa. Dalam makrifat,
Hal ini dimaknai bahwa perjalanan ruhani manusia penuh dengan ujian, nafsu, dan tabir-tabir yang panjang. Butuh mujahadah, zikir, dan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, agar ruh kita mampu menembus lapisan tabir tersebut. Tinggi Allah dan perjalanan kesadaran. Maka, ketika dikatakan Allah Maha Tinggi, bukan berarti Allah jauh, melainkan Allah berada dalam ketinggian yang tak dapat dijangkau oleh akal biasa. Namun Allah juga lebih dekat dari urat leher kita, sebagaimana firman-Nya, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Disinilah rahasia makrifat. Allah Maha Tinggi sekaligus Maha Dekat. Maha Tinggi agar kita tidak mengira Allah menyatu dengan makhluk, dan Maha Dekat agar kita tidak merasa Allah jauh. Tingginya Allah adalah keagungan, dekatnya Allah adalah rahmat. Kedua sifat ini menyatu tanpa kontradiksi dalam kesempurnaannya. Perjalanan hamba dari rendah ke tinggi. Seorang hamba yang menempuh jalan ma'rifat akan merasakan dirinya berada di titik paling rendah, penuh kelemahan dan dosa. Dari titik rendah itulah ia harus naik, menempuh perjalanan ruhani sebagaimana malaikat naik. Rasulullah SAW bersabda, "Seutama-utama jihad adalah engkau berjihad melawan nafsumu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nafsu adalah bumi yang menahan ruh untuk naik. Zikir, salat, puasa, dan amal soleh adalah sayap yang mengangkat ruh dari kerendahan nafsu menuju ketinggian cahaya ilahi. Naiknya ruhani seorang hamba bukan untuk menjadi Tuhan, tetapi semakin fana, lenyap, dalam kesadaran akan Allah. Dalam keadaan fana, hamba menyaksikan bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kesimpulan ma'rifat. Maka, makna Allah Maha Tinggi dalam ilmu ma'rifat adalah bahwa Allah berada dalam ketinggian mutlak yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tetapi dapat dihayati dengan rasa iman. Naiknya malaikat dalam ayat Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4 adalah simbol perjalanan amal dan kesadaran menuju hadirat Allah. Malaikat tidak bertambah derajat menjadi Tuhan, sebab mereka tetap hamba. Demikian pula manusia, semakin naik dalam kesadaran, bukan menjadi Tuhan, tetapi semakin hancur egonya di hadapan Allah. Ketinggian Allah bukanlah arah, bukan pula derajat semata, melainkan ketinggian zat, sifat dan kekuasaan yang mutlak. Bagi seorang arif billah, tinggi itu dirasakan sebagai keluasan hadirat Allah yang meliputi seluruh alam, sementara dirinya hanyalah debu fana. Tahapan ruhani naik kepada Allah dalam martabat ma'rifat. Setelah memahami bahwa Allah Maha Tinggi bukanlah arah, tempat, atau jarak, melainkan ketinggian mutlak yang meliputi zat, sifat, dan kekuasaannya, maka pertanyaan berikutnya dalam ilmu makrifat adalah, bagaimana seorang hamba dapat naik menuju Allah, sebagaimana malaikat naik dalam firman-Nya? Perjalanan ruhani seorang salik atau penempuh jalan Allah sesungguhnya adalah cerminan dari naiknya malaikat dan ruh dalam ayat suci Al-Quran. Tahapan kesadaran diri atau ma'rifat an-nafs. Perjalanan menuju Allah dimulai dengan mengenal diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Hadis riwayat Abu Nuaim dari Ibrahim bin Al-Khawas. Dalam makrifat, diri manusia dipandang memiliki lapisan-lapisan: jasad, nafsu, akal, hati, dan ruh. Selama seorang hamba masih terikat dengan jasad dan tunduk pada nafsu, maka ia terhalang dari melihat cahaya Allah. Maka perjalanan naik pertama adalah membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, meninggalkan maksiat lahir maupun batin, dan menyadari kelemahan diri. Inilah yang disebut tahali, atau mengosongkan diri dari kotoran nafsu. Tahapan penyucian dengan zikir, atau tazkiyatun nafs. Allah berfirman, "Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya." Quran Surat Al-Syams ayat 9-10. Di tahap ini, ruhani seorang salik disucikan dengan zikir,
Zikir bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi penghayatan yang menghidupkan hati. Zikir yang hakiki adalah kesadaran berkesinambungan bahwa tiada wujud selain Allah. Dengan zikir, seorang hamba naik dari kelalaian menuju kesadaran, dari kegelapan menuju cahaya. Tahapan pengisian dengan sifat-sifat terpuji atau tahali. Setelah membersihkan diri dari sifat tercela, seorang salik mengisi dirinya dengan sifat-sifat terpuji seperti sabar, syukur, tawakal, ikhlas, ridho, cinta kepada Allah. Pada tahap ini, ruhani mulai merasakan nikmatnya beribadah, tenangnya hati, dan kelapangan dada. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'du ayat 28. Tahap ini adalah cerminan malaikat yang selalu taat dan tidak pernah bermaksiat. Seorang salik yang berhasil sampai di tahap ini, hatinya mulai naik, menjauhi rendahnya dunia, mendekati ketinggian sifat malaikat. Tahapan penyaksian atau musyahadah. Inilah tahap ketika seorang hamba naik lebih tinggi lagi. Hatinya dipenuhi cahaya, sehingga ia menyaksikan tanda-tanda Allah dalam segala sesuatu. Firman Allah, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar." Quran Surat Al-Fussilat ayat 53. Pada tahap musyahadah, seorang salik mulai merasakan bahwa segala sesuatu adalah ayat yang menunjuk kepada Allah. Hatinya tidak lagi terpaut pada ciptaan, melainkan kepada Sang Pencipta. Tahapan fana atau lenyapnya ego. Inilah inti dari naik dalam makna makrifat. Fana adalah lenyapnya kesadaran ego sehingga yang dilihat hanyalah Allah. Bukan berarti hamba berubah menjadi Tuhan, sebab itu adalah kekufuran. Melainkan egonya lenyap, dirinya hancur dalam kehadiran Allah, sehingga ia menyaksikan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Firman-Nya, "Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar." Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Ayat ini menggambarkan fana, perbuatan hamba lenyap dalam perbuatan Allah. Tahapan baqa atau kekal dengan Allah. Setelah fana, seorang salik kembali hidup dengan kesadaran baru, yakni baqa. Ia hidup di dunia, tetapi hatinya selalu bersama Allah. Ia makan, minum, bekerja, tetapi semua dalam rangka Allah. Inilah martabat tertinggi dalam perjalanan naik kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya dengan yang ia dengar, penglihatannya dengan yang ia melihat, tangannya dengan yang ia memegang, dan kakinya dengan yang ia berjalan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini bukan berarti Allah menyatu dengan hamba, tetapi Allah menuntun hamba sehingga seluruh geraknya sesuai dengan kehendaknya. Kesimpulan ruhani, naiknya malaikat dalam QS Al-Ma'arij ayat 4 adalah simbol perjalanan rohani manusia menuju Allah. Perjalanan itu panjang, seakan 50.000 tahun, sebab banyak tabir yang menutupi hati. Tetapi bagi yang dipilih Allah, perjalanan itu menjadi singkat karena rahmat-Nya. Maka, makna Allah Maha Tinggi dalam makrifat bukanlah arah, tempat, bukan juga hanya derajat atau kekuasaan semata, melainkan ketinggian mutlak yang harus dijawab dengan perjalanan hati. Naik dari nafsu menuju iman, dari iman menuju ihsan, dari ihsan menuju makrifat, hingga fana dan baqa dalam Allah. Inilah hakikat naik yang sejati, perjalanan dari rendahnya dunia menuju ketinggian kesadaran ilahi. Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puncak perjalanan naik kepada Allah. Perjalanan ruhani naik kepada Allah bukan hanya dialami oleh para malaikat, tetapi puncak teladan perjalanan itu adalah Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah memperlihatkan hakikat maha tingginya melalui peristiwa besar ini agar manusia memahami bahwa jalan menujunya bukanlah sekedar arah jasmani, melainkan perjalanan ruhani yang membuka tabir demi tabir kesadaran. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Dia yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Isra adalah perjalanan horizontal dari bumi ke bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini melambangkan perjalanan lahiriah manusia, amal, jihad, syariat. Sementara Mi'raj adalah perjalanan vertikal, naik menembus langit demi langit hingga ke Sidratul Muntaha. Ini melambangkan perjalanan ruhani seorang salik menuju hadirat Allah. 1. Naik menembus langit. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani malaikat Jibril menembus lapisan-lapisan langit. Di setiap langit beliau berjumpa dengan para nabi. Ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi isyarat bahwa jalan menuju Allah adalah jalan yang bertingkat-tingkat dan seorang salik harus melalui makom demi makom ruhani. Setiap makom diwakili oleh sifat kenabian, sabar, syukur, tawakal, ridho, hingga kesempurnaan tauhid. 2. Sidratul Muntaha, batas kesadaran makhluk. Ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, Jibril berhenti. Ia berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak dapat melewati batas ini. Jika aku melangkah, niscaya aku terbakar." Inilah isyarat bahwa bahkan malaikat yang suci pun memiliki batas, sedangkan Rasulullah diberi izin oleh Allah untuk naik lebih tinggi, masuk ke hadirat yang tidak terjangkau oleh makhluk. Makrifat melihat hal ini sebagai isyarat bahwa perjalanan manusia dalam mi'raj ruhani dapat melampaui derajat malaikat, bukan menjadi Tuhan, tetapi mencapai makam musyahadah atau penyaksian yang paling sempurna. Sebab malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia diberi ujian nafsu. Ketika ia mampu mengalahkan nafsunya, ia lebih mulia daripada malaikat. 3. Dialog dengan Allah dan perintah solat. Dalam Mi'raj, Rasulullah menerima perintah solat. Awalnya solat diwajibkan 50 kali sehari, kemudian diringankan menjadi 5 kali sehari dengan pahala setara 50. Ini mengandung rahasia besar. Solat adalah Mi'raj ruhani seorang hamba. Rasulullah bersabda, "Solat adalah Mi'raj bagi orang-orang yang beriman." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Artinya, setiap kali seorang hamba menegakkan solat dengan hati hadir, ia sesungguhnya sedang naik, menembus tabir dunia, menuju hadirat Allah. Maka, orang beriman seperti Rasulullah yang naik melalui mi'raj solat, tunduk kepada Allah dengan hati, ruku, sujud, tunduk kepada Allah dengan hati, ruku, sujud, semakin naik kesadaran kehadapan Allah. Sujud adalah puncak naik, sebab ketika jasad turun merendah, ruh naik ke hadirat ilahi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan paling dekat seorang hamba kepada Robnya adalah ketika ia sujud. Hadis riwayat Muslim. Sujud adalah puncak naik, sebab ketika jasad turun merendah, ruh naik ke hadirat ilahi. 4. Mi'raj sebagai lambang naiknya ruhani hamba. Mi'raj Rasulullah adalah teladan bagi setiap salik. Jalan menuju Allah adalah dengan syariat Isra, kemudian naik dalam makrifat Mi'raj. Dalam solat, seorang hamba mengucapkan takbiratul ihram, lalu meninggalkan dunia di belakangnya. Ia membaca Al-Fatihah, membuka pintu dialog dengan Allah. Ia ruku, menyatakan tunduk. Ia sujud, menempelkan wajahnya ke tanah, simbol kehancuran ego. Saat sujud itulah hamba paling dekat dengan Tuhannya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan paling dekat seorang hamba kepada Robnya adalah ketika ia sujud. Hadis riwayat Muslim.
Sujud adalah puncak naik, sebab ketika jasad turun merendah, ruh naik ke hadirat ilahi. Keterhubungan dengan Quran Surat Al-Ma'arij. Ayat malaikat-malaikat dan ruh naik kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun memiliki makna paralel dengan Isra dan Mi'raj. Malaikat naik membawa amal, sementara Rasulullah naik dalam Mi'raj sebagai teladan, membawa ruhani umatnya menuju hadirat Allah. Mi'raj mengajarkan bahwa naik itu bukan berarti mendekati Allah secara jasmani, melainkan naiknya kesadaran, naiknya iman, naiknya jiwa menembus tabir dunia hingga fana dalam Allah dan baka dengannya, hidup dengannya, dalam limpahan cahaya Al-Ali Al-Azim yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam rahasia makrifat, segala bentuk ibadah pada hakikatnya adalah jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar gerakan lahiriah yang tanpa rasa. Banyak orang menjalankan sholat, puasa, zikir, dan berbagai amal, tetapi tidak merasakan perjumpaan dengan Allah. Hal itu karena ibadah mereka masih berhenti pada syariat lahiriah, belum masuk pada rasa kehadiran Allah yang sesungguhnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa hakikat ibadah adalah menghadirkan Allah dalam hati. Sabda beliau, "Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Inilah puncak ma'rifat dalam ibadah, yaitu ketika hamba menyaksikan dengan hati, bukan hanya dengan mata lahiriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh-penuhnya penghambaan. Surah Al-Muzammil ayat 20. Ma'rifat menyingkapkan bahwa menyebut nama Allah bukanlah sekedar mengucapkan lafaz, melainkan menghidupkan kehadirannya dalam hati, sehingga segala amal menjadi persembahan yang tulus hanya untuk Dia. Orang yang mencapai makrifat tidak lagi sekedar merasa aku berzikir kepada Allah, melainkan ia lenyap dalam kesadaran bahwa Allah lah yang berzikir melalui lisannya. Inilah hakikat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Fadhkuruni adhkurkum." Artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Dalam ilmu ma'rifat, ayat ini menunjukkan adanya pertalian langsung antara hamba dengan Tuhannya. Zikir seorang hamba yang sejati adalah zikir yang memantulkan cahaya Allah, karena sesungguhnya tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongannya. Hamba yang makrifat akan merasakan dirinya hanyalah cermin bagi cahaya Allah. Ia tidak memiliki apa-apa, tidak berkuasa apa-apa, bahkan tidak wujud dengan dirinya sendiri. Yang nyata hanyalah Allah, sementara dirinya hanyalah bayangan yang tidak memiliki esensi. Ma'rifat juga menyingkapkan rahasia tentang hakikat kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikrami." Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Bagi orang yang belum mengenal Allah, ayat ini hanya dipahami sebagai peringatan bahwa semua makhluk akan mati.
Namun bagi ahli makrifat, ayat ini adalah rahasia lenyapnya segala sesuatu selain Allah, sehingga yang nyata hanyalah Dia. Kehidupan dunia yang kita jalani ini pada hakikatnya adalah fana, sementara yang hakiki dan abadi hanyalah Allah. Maka ma'rifat adalah melihat kehidupan dunia hanya sebagai bayangan yang datang dan pergi, sementara yang abadi adalah kehadiran Allah di balik segalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asdaqu kalimatin qalaha syairu kalimatul labidi, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu." Ketika seorang hamba menyebut, Subhanallah, maka sejatinya ia sedang melepaskan seluruh keterikatan batin dari segala bentuk persepsi yang sempit tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini bukan hanya lafaz yang keluar dari lisan, melainkan cermin kesadaran bahwa Allah adalah Maha Suci, bebas dari segala sifat kekurangan dan keterbatasan. Dalam ilmu makrifat, penyebutan Subhanallah menjadi jalan pembersihan rasa, hati, dan kesadaran dari segala bentuk hayalan tentang Allah. Sebab seringkali, manusia tanpa sadar membatasi kebesaran Allah dengan ukuran logika dan pengalaman duniawi, padahal Allah berada di luar batas segala sesuatu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat ketiga, "Lam yalid walam yulad." Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari segala bentuk hubungan biologis yang melekat pada makhluk. Dalam ilmu ma'rifat, kesadaran ini melahirkan pengakuan bahwa setiap kali kita mengucap Subhanallah, maka kita sedang menyaksikan kebesaran Allah yang mutlak berbeda dari segala sesuatu yang kita kenal. Menyebutnya berarti menucikannya dari segala prasangka dan gambaran dalam pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azimi." Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azimi. Hadis ini menunjukkan bahwa keagungan Subhanallah bukan hanya sebagai lafaz, tetapi sebagai getaran ruhani yang Allah cintai. Dalam ma'rifat, seorang arif memandang bahwa setiap kalimat Subhanallah yang keluar dari hati yang ikhlas ibarat cahaya yang memantulkan kesucian ilahi dalam dirinya. Semakin ia menyucikan Allah, semakin ia menyucikan pula dirinya dari sifat-sifat tercela. Karena tidak mungkin lidah yang membasahi dengan Subhanallah, namun hati masih penuh dengan kesombongan dan keingkaran. Lebih dalam lagi, Subhanallah adalah pembebasan diri dari ilusi bahwa manusia memiliki daya dan kekuatan sejati. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat kedua, "Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini mengajarkan bahwa kekuatan hakiki hanyalah milik Allah. Dengan Subhanallah, seorang hamba mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya, baik nikmat, rizki, kesehatan, maupun kemampuan, semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dalam ma'rifat, ini disebut fana fil qudrah, yaitu lenyapnya kesadaran akan daya diri dan tunduk sepenuhnya pada kekuasaan Allah.
Lebih jauh lagi, dalam pandangan para ahli ma'rifat, subhanallah adalah kunci fana yang membersihkan hati dari segala bentuk syirik khafi, kesyirikan tersembunyi. Misalnya seorang merasa dirinya yang berkuasa atau dirinya yang berbuat. Namun dengan menyebut subhanallah, ia sadar bahwa Allah lah yang sebenarnya mengatur dan menjalankan segalanya. Maka, setiap kali lidah mengucapkan subhanallah, hati harus ikut menyaksikan bahwa segala sesuatu di jagat raya ini tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Langit dan bumi pun bertasbih, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepadanya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Hanya saja kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dialah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Disinilah letak rahasia besar subhanallah. Ia bukan sekedar kalimat di bibir manusia, tetapi getaran semesta. Gunung, laut, pepohonan, hewan, bahkan butir debu, semuanya sedang bertasbih menyebut kesucian Allah. Maka, ketika seorang hamba mengucap subhanallah, ia sebenarnya sedang menyelaraskan dirinya dengan simfoni tasbih semesta yang tidak pernah berhenti. Dalam pandangan ma'rifatullah, solat bukanlah sekadar rangkaian gerakan fisik dan bacaan lisan, melainkan suatu perjumpaan hakiki antara hamba dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri." Dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Quran Surah Toha ayat 14. Ayat ini menjadi landasan bahwa inti dari solat adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah dalam segenap rasa, jiwa, dan kesadaran. Tanpa hadirnya zikir ini, solat bisa saja sah secara syariat, tetapi belum sampai pada makna hakikat. Maka, ilmu ma'rifat menegaskan bahwa yang diwajibkan bukan hanya solat secara jasad, tetapi menghadirkan Allah dalam segenap hati ketika mendirikan solat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Solat adalah mi'rajnya orang beriman. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menyingkap rahasia bahwa solat sejati adalah jalan naiknya ruh seorang hamba menuju kehadirat Allah, bukan semata naik secara tempat, melainkan naiknya kesadaran dari dunia syahwat dan ghaflah, lalai, menuju kesadaran ruhani yang penuh dengan hudur, kehadiran. Dalam ma'rifatullah, solat itu ibarat pintu langit yang terbuka di dalam hati, di mana seorang hamba melihat dengan mata batinnya cahaya kasih sayang Allah yang meliputi dirinya. Namun mengapa banyak orang solat tetapi tidak merasakan manisnya solat? Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Dalam tafsir ma'rifatullah, maksud dari lalai dalam solat bukan sekadar meninggalkan solat atau tidak tepat waktu, tetapi juga solat tanpa kesadaran akan Allah. Hati kosong dari zikir, lidah hanya membaca bacaan, tubuh hanya bergerak, tetapi ruh tidak pernah hadir. Inilah solat yang hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Ilmu ma'rifat mengajarkan bahwa dalam setiap gerakan solat terdapat isyarat tauhid. Ketika takbiratul ihram diangkat, hakikatnya seorang hamba menafikan segala sesuatu selain Allah dan mengagungkan hanya Dia. Ketika ruku, hamba menyaksikan kehinaan dirinya di hadapan kebesaran Allah. Ketika sujud, ia meleburkan diri dalam ketiadaan, menyadari bahwa dirinya hanyalah bayangan yang fana, sementara Allah adalah zat yang maha kekal. Allah berfirman,
Wasjud waqtarib. Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Maka makna sujud sejati adalah tenggelamnya ego, hilangnya rasa memiliki selain Allah, dan tercapainya kedekatan ruhani dengannya. Orang yang sujud dengan hatinya menyadari dirinya hanyalah bayangan yang fana, sementara Allah adalah zat yang maha kekal. Lebih dalam lagi, solat dalam ma'rifatullah dipandang sebagai perjalanan ruhani dari syahadat menuju penyaksian. Ketika membaca surat Al-Fatihah, seorang hamba tidak hanya membaca doa, tetapi sedang berdialog langsung dengan Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku membagi solat, yaitu Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Maka setiap kali seorang hamba membaca, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin," Allah menjawab, "Hambaku memujiku." Begitu pula dalam ayat berikutnya. Dengan demikian, solat sejati adalah percakapan langsung, bukan sekedar bacaan tanpa kesadaran. Dalam ma'rifatullah, hakikat solat juga merupakan penyaksian akan diri. Karena ketika seorang hamba benar-benar hadir dalam solat, ia menyadari bahwa yang berdiri, ruku, sujud, dan membaca bukanlah dirinya semata, melainkan Allah yang menggerakkan dirinya dengan kudrat dan iradatnya. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Ayat ini meskipun turun tentang peristiwa perang, namun dalam ma'rifatullah menjadi isyarat bahwa setiap gerakan hamba sejatinya adalah perbuatan Allah. Maka dalam solat, hamba menyadari dirinya hanyalah alat, sementara Allah lah pelaku hakiki. Kesempurnaan solat dalam ma'rifat adalah ketika seorang hamba solat bukan karena kewajiban semata, bukan pula karena pahala, melainkan karena cinta. Solat menjadi wujud kerinduan kepada Allah, perjumpaan yang tidak bisa ditinggalkan karena ia adalah kebutuhan ruh sebagaimana tubuh butuh makan dan minum. Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan penyejuk hatiku ada dalam solat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Disinilah letak makrifat solat. Seorang hamba yang telah sampai pada hakikat solat akan merasakan ketenangan, kedamaian, bahkan kebahagiaan sejati ketika ia berdiri di hadapan Allah. Ia tidak lagi tergesa-gesa, tidak pula lalai, karena ia tahu bahwa setiap detik dalam solat adalah kesempatan menyatu dengan kasih sayang Allah. Pada hakikatnya, setiap lafaz tasbih subhanallah bukan hanya sebatas pengucapan dengan lidah, melainkan adalah penyaksian hati terhadap kesucian dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu ma'rifat, kalimat ini adalah kunci untuk mengosongkan hati dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Ia adalah pembersih hati dari segala kotoran duniawi, dari segala sangkaan, dari segala khayalan, dari segala lintasan yang menodai cahaya tauhid. Maka, ketika seorang hamba mengucapkan Subhanallah, seharusnya hatinya serentak menafikan segala sesuatu yang bersifat makhluk, meniadakan kesanggupan, kekuasaan, dan kehendak selain milik Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat As-Saffat ayat 108, "Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin." Artinya, Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap penyucian kepada Allah berarti meniadakan segala sifat kekurangan yang dilekatkan manusia kepadanya. Ma'rifat mengajarkan bahwa manusia seringkali tanpa sadar membatasi Allah dalam imajinasinya. Ada yang membayangkan Allah seperti makhluk, ada pula yang menisbatkan perbuatan buruk kepadanya tanpa memahami hikmah. Inilah yang kemudian ditolak dengan kalimat Subhanallah.
sebagai penegasan bahwa Allah Maha Suci dari semua tuduhan dan sangkaan. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dua kalimat yang ringan di lidah, tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadis ini tidak sekedar menyebutkan keutamaan bacaan, tetapi memberikan rahasia bahwa tasbih adalah timbangan hati. Hati yang penuh dengan tasbih adalah hati yang lapang, ringan, dan damai, sebab ia dipenuhi oleh kehadiran Allah. Sebaliknya, hati yang lalai dari tasbih penuh dengan keluh, beban dan resah, sebab ia ditutupi hijab dunia. Dalam pandangan ma'rifat, subhanallah adalah jalan untuk melepaskan diri dari jebakan ana dan iya, rasa memiliki. Ego senantiasa mengklaim, aku melakukan, aku berhasil, aku kuat. Maka tasbih hadir sebagai penafian bahwa tiada yang layak disandarkan kepada aku. Semuanya hanya karena Allah, semuanya dengan Allah, dan semuanya kembali kepada Allah. Inilah makna halus dari sabda Rasulullah SAW. La haula wa la quwwata illa billah. Artinya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Maka subhanallah adalah bentuk dari kesadaran tauhid yang tertinggi, bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah tanpa terkecuali. Bila diperdalam lagi, tasbih sejatinya adalah penyaksian bahwa Allah tidak pernah ternodai oleh perbuatan hamba. Dosa dan maksiat manusia tidak sedikit pun mengurangi kesucian Allah. Justru dosalah yang menggelapkan hati manusia sehingga jauh dari cahaya Allah. Oleh karena itu, tasbih bukan sekedar pembersih dosa, melainkan juga pembuka hijab yang menutupi cahaya ma'rifat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya hati seorang hamba akan ditutupi oleh noda karena dosa yang diperbuatnya. Jika ia bertaubat, noda itu akan terhapus. Jika ia mengulanginya, noda itu akan bertambah hingga menutup hatinya seluruhnya. Kalimat subhanallah berfungsi sebagai penghapus noda tersebut, asalkan diucapkan dengan hati yang sadar dan tunduk. Dalam ilmu ma'rifat, setiap kali seorang hamba mengucapkan tasbih, ia sedang mengetuk pintu rahmat Allah. Dan bila pintu itu terbuka, hatinya akan dipenuhi cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Oleh karena itu, para arifin mengajarkan bahwa tasbih seharusnya tidak hanya diamalkan setelah sholat atau pada momen tertentu, melainkan menjadi nafas kehidupan. Setiap talikan nafas adalah subhanallah dan setiap hembusannya adalah alhamdulillah. Dengan demikian, hidup menjadi zikir yang tidak pernah putus. Pada tingkat pemahaman ma'rifat, dzikir subhanallah bukan lagi sekedar lafaz yang diucapkan lidah, tetapi menjadi kesaksian batin bahwa tidak ada kesempurnaan pada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya, lafaz ini adalah pintu masuk untuk melihat hakikat bahwa segala makhluk ciptaan senantiasa terikat dengan kekurangan, fana, serta bergantung kepada Sang Pencipta. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Ayat ini menegaskan bahwa hakikat tasbih bukanlah sekedar ibadah lisan manusia, melainkan seluruh ciptaan yang tampak maupun tidak tampak, yang bergerak maupun diam, semuanya tenggelam dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dimensi ma'rifat, orang yang menyebut subhanallah sesungguhnya sedang menyelaraskan dirinya dengan denyut semesta, yang setiap detiknya memuji keagungannya tanpa henti. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim,
Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil Azim. Hadis ini bukan sekedar menjelaskan tentang pahala tasbih, melainkan memberi isyarat bahwa hakikat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersimpan dalam pengakuan hamba, bahwa kesucian hanya milik Allah, sementara dirinya senantiasa tertutup oleh noda dan kelemahan. Dari sinilah Ma'rifat mengajarkan, ketika seorang hamba mengucapkan Subhanallah, ia bukan hanya sedang beribadah, tetapi sedang menyingkap hijab kesombongan diri, membuang rasa memiliki, dan kembali kepada kesadaran bahwa dirinya hanyalah bayang-bayang yang hidup karena cahaya Allah. Apabila dipandang dari dimensi batiniah, lafaz Subhanallah merupakan perisai yang memisahkan hati dari segala bentuk syirik khafi, yaitu kesyirikan tersembunyi. Setiap kali hati tergoda oleh bisikan dunia, oleh rasa bangga pada amal, atau rasa memiliki terhadap sesuatu, dzikir ini menjadi pedang tajam yang memutus akar-akar kesombongan. Sebab dalam Ma'rifat, Subhanallah adalah penegasan bahwa aku ini tiada, dan yang ada hanya Allah yang Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, lagi memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di sini terlihat jelas, sifat Al-Quddus, yaitu yang Maha Suci, hanya milik Allah. Manusia yang berzikir Subhanallah sedang menafikan dirinya dari sifat-sifat palsu, sekaligus meneguhkan penyaksian bahwa hanya Allah lah yang mutlak sempurna. Dalam pandangan Ma'rifat, orang yang benar-benar meresapi makna Subhanallah akan sampai pada keadaan fana, yaitu lenyapnya rasa diri dalam keagungan Allah. Saat itu, lidah, hati, dan seluruh jiwa menyatu dalam satu kesaksian. Aku ini tiada, dan yang ada hanya Allah yang Maha Suci. Inilah hakikat tasbih para arifin, yang tidak berhenti pada jumlah bacaan, tetapi pada lenyapnya diri di hadapan Allah. Ketika seorang hamba telah menempuh perjalanan ma'rifatullah hingga mencapai pemahaman bahwa dirinya hanyalah bayangan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakikat yang menghidupkan segala sesuatu, maka ia akan menyadari bahwa seluruh amalnya, seluruh ucapannya, dan seluruh gerak kehidupannya adalah tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan ihsan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ketika Jibril bertanya, "Kabarkan kepadaku tentang ihsan." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu." Makna mendalam dari ihsan adalah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasakan secara langsung dalam hati, sehingga ibadah tidak lagi sekedar rutinitas jasmani, melainkan kesaksian batin yang melahirkan ketundukan total. Dalam pandangan Ma'rifat, ihsan bukan sekedar tingkatan ketiga setelah iman dan Islam, melainkan inti dari perjalanan spiritual yang mengembalikan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tanpa rasa hadir akan kosong dari ruh, sebagaimana tubuh tanpa jiwa hanyalah bangkai. Demikian pula amal yang dilakukan tanpa rasa kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sah menurut syariat, akan terasa kering dan tidak menumbuhkan kelapangan ruhani. Oleh karena itu,
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, barang siapa yang solatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka ia tidak mendapatkan dari solatnya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis ini menegaskan bahwa esensi ibadah adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, bukan sekedar gerakan fisik. Seorang arif billah memahami bahwa ma'rifatullah adalah penglihatan hati yang menembus tabir. Ia tidak lagi terjebak dalam simbol, tetapi melihat hakikat dari setiap simbol itu. Syariat adalah perahu, hakikat adalah lautan, dan ma'rifat adalah pandangan yang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lautan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat keempat, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin, thumma istawa 'alal arsy, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basirun." Artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini adalah fondasi ma'rifatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebersamaannya tidak pernah terputus dari makhluk. Namun yang menjadi masalah adalah manusia sering terhijab oleh dirinya sendiri, oleh hawa nafsu, oleh keangkuhan, oleh cinta dunia, sehingga ia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Qaf ayat ke-16, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dengan demikian, ma'rifatullah mengajarkan bahwa yang hilang bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kesadaran manusia sendiri yang hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha nyata, tetap maha hadir, tetap maha dekat, hanya saja manusia lalai dalam menyaksikannya. Inilah yang dimaksud oleh para arif dengan ungkapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah jauh, yang jauh adalah hatimu sendiri. Dalam perjalanan makrifat, kita mengenal bahwa hakikat subhanallah bukan sekadar ucapan lidah, melainkan sebuah kesadaran spiritual yang mengantarkan hati kepada pengakuan mutlak bahwa Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang disandarkan kepadanya. Kesucian Allah bukan hanya dimaknai sebagai keterlepasan dari sifat makhluk, tetapi juga penafian segala persepsi dan khayalan manusia yang mencoba menggambarkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ur basir." Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk keserupaan dengan makhluk adalah batil bila dilekatkan pada Allah. Oleh karena itu, setiap kali seorang hamba mengucapkan subhanallah, sejatinya ia sedang membersihkan Allah dari segala bentuk tasydih atau penyerupaan dan tajsim atau pemberian bentuk. Inilah inti dari makrifat, yaitu menyucikan Allah secara hakiki dengan hati yang fana dari segala sangkaan. Hadits Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa tasbih ini bukan sekadar ibadah lisan, melainkan juga makanan ruhani. Beliau bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ilar rahmani. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azimi." Artinya, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azimi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam makrifatullah, kita memahami bahwa beratnya kalimat tasbih ini di timbangan bukan sekadar karena ia sebuah zikir yang besar, tetapi karena ia menyingkap kesadaran bahwa tidak ada apapun selain Allah yang berhak dipandang sebagai pemilik kesempurnaan. Semakin dalam seseorang menghayati subhanallah, semakin ia fana dari dirinya sendiri, dan semakin ia baqa dengan Allah. Ketika hati seorang hamba tenggelam dalam tasbih, maka seluruh pandangannya kepada makhluk akan berubah. Dunia yang tadinya dianggap besar menjadi kecil,
masalah yang dianggap rumit menjadi ringan, dan segala kesulitan menjadi jalan menuju pengenalan Allah. Sebab hati yang bertasbih adalah hati yang melihat Allah dalam setiap sesuatu. Ia memahami bahwa segala sesuatu hanyalah tajalli atau penampakan dari kekuasaan Allah. Maka subhanallah menjadi pintu untuk melihat cahaya Allah yang tersembunyi di balik peristiwa, keadaan, dan bahkan musibah. Imam Ja'far As-Shadiq pernah berkata, subhanallah itu adalah sungai di surga yang jernih. Siapa yang membacanya dengan ikhlas, maka ia sedang mandi di sungai itu. Ungkapan ini dimaknai oleh ahli makrifat bahwa tasbih adalah penyucian batin dari kotoran syirik khafi atau kesyirikan tersembunyi. Orang yang ikhlas dalam bertasbih akan dibersihkan dari segala pengakuan selain Allah hingga dirinya menjadi jernih sebagaimana jernihnya air yang mengalir di surga. Maka, dalam pandangan makrifat, subhanallah itu bukan hanya zikir pasca sholat, tetapi ia adalah nafas kehidupan. Setiap tarikan nafas membawa kesadaran bahwa Allah Maha Suci dan setiap hembusan nafas mengembalikan segala sesuatu kepada kesucian Allah. Inilah yang disebut zikir nafas dalam ilmu tasawuf, yaitu kesadaran bahwa setiap gerakan hidup adalah tasbih. Allah berfirman dalam Al-Quran, Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepadanya dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Surat Al-Isra ayat 44. Ayat ini menyingkap hakikat makrifat bahwa alam semesta bukanlah benda mati, melainkan saksi hidup yang senantiasa dalam keadaan tasbih. Maka, orang yang hatinya disenari makrifat akan mendengar dan merasakan tasbih alam semesta, meski telinga fisiknya tidak dapat menangkapnya. Ia akan hidup dalam harmoni dengan seluruh ciptaan, sebab ia menyadari bahwa semua adalah hamba yang sedang bertasbih kepada Allah. Penutup. Cahaya makrifat sebagai jalan kembali kepada Allah. Sesungguhnya seluruh penjelasan tentang makna solat, rahasia pendirian solat, zikir nafas, syahadat, cinta ilahi dan hakikat Nur Muhammad bermuara pada satu kesadaran, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang jernih, jiwa yang tenang, dan ruh yang merdeka dari selainnya. Solat yang hakiki bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan kesaksian ruhani bahwa diri ini tiada memiliki wujud selain karena Allah yang mengadakan. Maka, ketika seorang hamba benar-benar mendirikan solat, ia sejatinya sedang menegakkan cermin hakikat dirinya di hadapan Allah, sehingga setiap sujudnya adalah fana, dan setiap bangkitnya adalah baka bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Ayat ini menegaskan bahwa puncak solat adalah zikir, dan puncak zikir adalah penyaksian. Dan puncak penyaksian adalah ma'rifat, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Barang siapa yang solatnya menegakkan zikir, zikirnya menegakkan penyaksian, dan penyaksiannya menegakkan makrifat, maka seluruh hidupnya menjadi ibadah. Ia akan hidup dalam cahaya, berjalan dalam bimbingan, dan wafat dalam keridhaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, As-salatu mi'rajul mu'min. Solat adalah mi'raj bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Al-Tabrani. Hadis ini mengajarkan bahwa solat bukan sekadar kewajiban, melainkan tangga ruhani untuk naik kepada Allah. Barang siapa yang memahami hakikatnya, ia akan merasakan bahwa setiap takbir adalah pintu menuju keluasan, setiap ruku adalah tunduknya akal di hadapan cahayanya, setiap sujud adalah hancurnya ego, dan setiap salam adalah kembalinya ruh membawa cahaya rahmat bagi sesama. Dalam ilmu makrifat, penutup dari seluruh perjalanan ini adalah kesadaran tauhid yang murni, yaitu tiada wujud selain Allah, tiada daya selain Allah, tiada tujuan selain Allah. Maka manusia yang mencapai kesadaran ini akan hidup dengan penuh ikhlas, sabar dalam ujian, syukur dalam nikmat, dan ridho dalam segala takdir.
ia menjadi saksi hidup bagi firman Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka penutup segala pengetahuan ma'rifat adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW wafat dengan kalimat tauhid yang suci. Barang siapa hidup dengan syahadat, menjaga solat dengan hati yang hadir, berzikir dengan nafas yang mengingat Allah, dan menyatu dalam cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan dikumpulkan kelak bersama para kekasih Allah. Itulah hakikat kemenangan sejati, kemenangan abadi yang tidak ternilai oleh dunia dan segala isinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua agar mampu mendirikan solat dengan ruh ma'rifat, menyebut namanya dengan hati yang hidup, dan menyaksikan cahayanya dalam setiap denyut nafas, sehingga kita tergolong ke dalam hamba-hamba yang dekat dengannya. Amin, ya Rabbal Alamin.